terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori kesenjangan. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Yang keempat, penyebab ketimbang distribusi pendapatan. Edelman dan Morris mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimbang distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk yang akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi, yaitu pertambahan pendapatan uang tetapi tidak dengan pertambahan produksi barang. Yang ketiga, ketimbang pembangunan antar daerah. Yang keempat, banyaknya investasi dalam proyek padat modal. Yang kelima, mobilitas sosial masyarakat yang rendah. Yang keenam, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapasitas. Yang ketujuh, ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar. Yang kedelapan, industri-industri kerajinan rakyat seperti pertunggangan, industri rumah tangga, dan lain-lain akan hancur. Yang kelima, hubungan antar variabel. A. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimbang distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu faktor dalam menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat 3 komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara, diantaranya yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, pertumbuhan penduduk, yang ketiga, kemajuan teknologi. Menurut Sukirno, terdapat 6 ciri pertumbuhan ekonomi yang muncul dalam analisis yang didasarkan produk nasional dari komponennya, di mana ciri-ciri tersebut seringkali terkait satu sama lain. Keenam ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan pendapatan per kapita yang tinggi. Yang kedua, peningkatan produktivitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk per kapita. Yang ketiga, laju pertumbuhan struktural yang tinggi, di mana hal ini mencakup kegiatan pertanian ke non-pertanian. Yang keempat, tingkat urbanisasi meningkat. Yang kelima, ekspansi dari negara lain. Yang keenam, peningkatan arus barang, modal, dan orang antar negara. Berikut ini teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain. Yang pertama, teori David Ricardo dan T.R. Matthews. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan terus meningkat hingga 2 kali lipat pada suatu saat sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Matthews juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung secara terus-menerus karena adanya batasan lingkungan. Yang kedua, teori Arthur Lewis. Arthur Lewis mengasumsi beberapa hal. Yang pertama, suatu perekonomian terdiri dari suatu sektor, yaitu modern dan tradisional. Yang kedua, faktor utama dalam produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, pada sektor pertanian terdapat surplus tenaga kerja. Yang keempat, terjadi akumulasi per kapita. Yang kelima, sektor modern memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Yang keenam, sektor tradisional pada umumnya memiliki tingkat upah yang konstan. Yang ketiga, teori Harold Domar. Teori ini melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Teori Keynes pada dasarnya menentukan dan menerangkan bahwa pengeluaran agregat akan meningkat ketika perekonomian. Yang keempat, teori Rasto. Menurut Rasto, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh setiap negara menurut Rasto. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap masyarakat lepas landas. Yang ketiga,
tahap lapas landas, yang keempat tahap dorongan ke arah kedewasaan, yang keempat tahap konsumsi massal yang tinggi, dan yang kelima tahap konsumsi yang tinggi. Yang lima, teori John Joseph berpendapat bahwa tanpa adanya inovasi tidak ada pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi di bidang teknologi yang dilakukan oleh pengusaha. B. Hubungan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimbang distribusi pendapatan. Menurut McHugh dan Wilson, mengukur jumlah pengangguran adalah tugas Badan Pusat Statistik Negara yang menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek terhadap tenaga kerja lain. Pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi. Pengangguran berdasarkan cirinya yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan yang ketiga pengangguran musiman, yang keempat setengah menganggur, dan yang berikut C. Hubungan indeks pembangunan manusia terhadap ketimbang distribusi pendapatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi memengaruhi perkembangan melalui tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Torado dan Smith, indeks pembangunan manusia dapat memperingatkan terhadap semua negara atau daerah dari skala 0 berdasarkan 3 produk IPM. Yang pertama, usia harapan hidup mempresentasikan masa hidup seseorang. Yang kedua, pengalaman dan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang. Yang ketiga, pendapatan real per kapita dapat mengukur standar kehidupan. Yang berikut D. Hubungan produk domestik regional bruto per kapita terhadap ketimbang distribusi pendapatan. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, PDB dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang ada pada daerah tersebut. Yang berikut E. Hubungan PMA dan PMD terhadap ketimbang distribusi pendapatan. Menurut McHugh, investasi merupakan komponen dari produk domestik bruto yang menunjukkan adanya berkaitannya masa kini dengan masa depan. Terdapat 3 jenis pengeluaran investasi, antara lain yang pertama investasi bisnis tetap, yang kedua investasi residensial, dan yang ketiga investasi persediaan. Dan yang berikut, perkenalkan, nama saya Marta Rawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kesenjangan. Yang pertama, teori ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Menurut Kuncoro, menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat karena kesenjangan antar wilayah, yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Menurut Kunsnet menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Yang kedua, teori ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Sukirno, pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat 2 konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimbangan absolut dan konsep ketimbangan relatif.
Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan satuan nilai mutlak, sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Menurut Sukirno, distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan yang diterima seseorang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Yang ketiga adalah pengukuran ketimpangan pendapatan. Yang pertama, sains distribution. Secara umum, ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung beberapa persen pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang paling miskin. Selanjutnya adalah sistem identifikasi kesenjangan. Dalam mengidentifikasi kesenjangan, Kaufman dan Inglis menjelaskan identifikasi kesenjangan melalui Organizational Elements Model atau yang disingkat OEM. Dalam model OEM, Kaufman menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan. 2 elemen pertama yaitu input dan proses. Input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber daya yang ada. Sedangkan elemen yang terakhir meliputi produk, output, dan outcome merupakan hasil akhir dari suatu proses. Komponen input meliputi kondisi yang tersedia pada saat ini. Komponen proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. Komponen produk meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki, serta penyelesaian pendidikan keterampilan. Komponen output meliputi ijazah kelulusan, keterampilan persyarat, dan lisensi. Komponen outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok saat ini dan masa depan. Perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Benchmarking adalah suatu proses mengidentifikasi proses terbaik terhadap dua produk dan proses produk tersebut diukur dan dikirimkan. Ada 4 cara yang digunakan dalam melakukan benchmarking, antara lain yang pertama research in-house, melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik. Yang kedua riset pihak ketiga, yang itu membiayai kegiatan benchmarking yang akan dilakukan oleh perusahaan survivor. Yang ketiga, pertukaran langsung. Pertukaran langsung merupakan informasi secara langsung, dapat dilakukan melalui kuesioner, survei, melalui telepon, dan lain-lain. Yang keempat, kunjungan langsung. Kunjungan langsung melakukan kunjungan ke lokasi mitra benchmarking dengan caranya yang dianggap yang paling efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh analisis kesenjangan organisasi publik. Yang pertama, analisis kesenjangan pengambilan keputusan di pemerintah daerah. A. Konsep dasar pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah. Yang pertama, sentralisasi, yaitu keputusan politik atau alokasi dan keputusan administratif atau pelaksanaan penuh di pusat. B. Desentralisasi, yaitu keputusan politik atau alokasi dan keputusan administratif atau pelaksanaan penuh di daerah. C. Dekonsentrasi,
yaitu keputusan politik atau alokasi di pusat, sedangkan keputusan administratif atau pelaksanaan di daerah. Di sini juga ada cakupan desentralisasi. Yang pertama dekonsentrasi, yang kedua devolusi, yang ketiga perlimpahan pada lembaga semi otonom, yang keempat perlimpahan fungsi pemerintah tertentu pada lembaga non permanen privatisasi. Yang berikut kedudukan pemerintah daerah. Yang pertama sistem negara kesatuan. A. Subdivisi pemerintah nasional. B. Tidak memiliki kedaulatan. C. HPD adalah dependen dan subordinat. D. Melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Untuk yang berikutnya sistem negara federal. Yang pertama A. Memiliki kewenangan atau kekuasaan membentuk undang-undang dasar atau undang-undang. Yang bagian B memiliki kedaulatan. Yang bagian C HPD adalah kedaulatan dan koordinatif. Jenis-jenis pemerintahan daerah. Yang pertama pemerintahan lokal administratif. Yang kedua pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri. Untuk yang berikutnya tipologi pemerintahan daerah. Yang pertama sistem fungsional. Yang kedua sistem prefektur. B. Contoh evaluasi pelayanan di puskesmas. Dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, evaluasi lebih dikenal dengan pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau P3. Fungsi P3 puskesmas bertujuan untuk yang pertama mencegah penyimpangan, yang kedua meluruskan penyimpangan, yang ketiga membimbing pegawai puskesmas agar tidak menyimpang. Jika terjadi kesenjangan atau penyimpangan, harus segera diatasi. Setiap penyimpangan harus dapat dideteksi sedini mungkin, dicegah, dikendalikan, atau dikurangi. Melalui pelaksanaan fungsi P3 puskesmas, hasil pelaksanaan kegiatan dan program puskesmas yang telah dicapai dibandingkan dengan standar kinerja program puskesmas yang tertuang dalam tujuan, target, standar mutu pelayanan, standar operating prosedur puskesmas. Masalah yang banyak terjadi dalam organisasi pelayanan sektor publik termasuk puskesmas adalah masing lemahnya fungsi P3, sehingga terjadi penyimpangan atau kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian mempunyai makna dan esensi yang sama, yaitu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan keberhasilan suatu kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Adanya pengukuran hasil kegiatan dan program, adanya membandingkan hasil kerja pegawai dan organisasi dengan standar, dan adanya pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Mungkin itu saja. Saya akan menjelaskan tentang contoh selanjutnya, yaitu contoh evaluasi terkait tanam konservasi, di mana ada evaluasi sumber daya alam. Evaluasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai upaya menilai sumber daya lahan untuk penggunaan atau tujuan tertentu. Menurut Sitorus, terdapat beberapa evaluasi lahan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama lahan, penggunaan lahan, dan aspek ekonomis. Cara-cara dalam evaluasi lahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Selanjutnya ada 7 jenis penghambat yang dikenal, yaitu yang pertama ada erosi, yang kedua ada dryness, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada keasaman, yang kelima ada kelerengan, yang keenam ada kedalaman tanah, dan yang ketujuh adalah iklim. Sehingga lahan menunjukkan karakteristik demikian dan upaya pemanfaatan yang optimal dapat dilakukan. Penilaian ini dapat juga digunakan untuk membenahi pengelolaan yang... Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan, kami persilakan.